Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kali ini saya Silvana Lizhandayani bersama Alpah dan Ar-Rahman mau mempresentasikan mengenai filsafat Islam pemikiran Muhammad Iqbal. Selanjutnya yaitu yang pertama, sejarah kehidupan Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini lahir di Sialkat. Sekarang itu ada di wilayah Palestina pada tanggal 9 November 1877. Ayahnya bernama Nur Muhammad, ibunya bernama Imam Bibi. Nah, ayah dan ibunya ini menikahkan Muhammad Iqbal dengan Karim Bibi, putri seorang dokter Gujarat yang kaya. Nah, dari pernikahan ini Iqbal mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Mi'raj Begum. Anak yang pertama ini wafat di usia muda. Anak kedua yaitu Aftab Iqbal. Nah, anak kedua ini nantinya mengikuti jejak Iqbal belajar filsafat, dan anak yang ketiga itu meninggal pada saat dilahirkan. Jejak-jejak pendidikannya. Yang pertama, pendidikan di Murray College, Sialkot. Gurunya bernama Said Mir Hasan. Nah, gurunya ini merupakan sahabat karib dari orang tuanya. Guru ini tuh tahu kalau misalkan Muhammad Iqbal ini cerdas. Nah, udah itu guru ini menyarankan agar ia terus menuntut ilmu. Di sini ia diberikan pelajaran tentang agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Setelah belajar di Sialkot, Muhammad Iqbal melanjutkan studinya di Lahore. Lahore ini di daerah India, kota di India. Di kota ini ia tergabung dengan perhimpunan sastrawan yang sering diundang musya'arah. Maksudnya musya'arah itu pertemuan-pertemuan di mana para penyair membacakan sajak-sajaknya. Sambil melanjutkan pendidikan sarjananya, ia mengajar filsafat di Government College dan mendapat gelar BA, Bachelor of Art atau sarjana muda dalam bidang filsafat, sastra Inggris, serta sastra Arab. Ia lulus dengan predikat cum laude. Setelah mendapatkan predikat cum laude, gelar sarjana muda, ia melanjutkan studinya dengan mengambil program Magister of Art (MA) dalam bidang filsafat. Nah, pada saat ini ia bertemu dengan Sir Thomas Arnold, seorang orientalis Inggris yang terkenal yang mengajarkan filsafat Islam di college tersebut. Di dalam bimbingan Sir Arnold ini, Iqbal menjadi seorang penyair yang hebat, bahkan puisinya banyak diminati oleh masyarakat Lahore. Sir Arnold juga yang memotivasi Iqbal untuk melanjutkan studinya lebih tinggi lagi di Eropa. Nah, pada tahun 1905, Iqbal berangkat ke Eropa untuk melanjutkan studinya dalam bidang filsafat barat di Trinity College, Universitas Cambridge. Di samping itu, ia juga mengikuti kuliah hukum di Lincoln's Inn, London. Nah, selama di Eropa ini, ia tuh banyak mengkaji buku-buku ilmiah di perpustakaan kampusnya itu. Nah, ia juga mempelajari watak dan karakteristik orang Eropa. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan mengajar di Government College dalam mata kuliah filsafat dan sastra Inggris. Selanjutnya yaitu karya-karya Muhammad Iqbal. Di sini kita nyantumin itu ada 9 karya Muhammad Iqbal. Sebenarnya kayaknya masih banyak, cuma yang kita dapatkan hanya 9. Yang pertama, rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Nah, di sini itu ada mencakup 7 bagian pembahasan. Yang kedua, perkembangan metafisika di Persia. Ketiga, Bank Indara. Keempat, Asrar-i Khuldi. Asrar-i Khuldi ini membahas tentang bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan predikat insan kamil. Karya kelima, Rumus Ibn Khudi.
Nah, kelanjutan dari pemikiran insan kamil. Keenam, Payam i Masyriq, pesan dari timur. Ketujuh, Javid nama. 8, Musafir, orang yang dalam perjalanan. Dan terakhir, Bal i Jibril atau sayap Jibril. Mengenai penjelasan lanjutan dari karya-karya ini, kalian semua bisa cari referensi-referensinya sendiri ya. Selanjutnya yaitu pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu pemikiran tentang ketuhanan. Nah, ketuhanan ini merupakan persoalan yang fundamental bagi setiap orang, sebab permasalahan ketuhanan menjadi titik acuan seseorang dalam bersikap dan bertindak. Nah, tentang persoalan ketuhanan menurut Hashim Shah Nasution, Iqbal mengalami 3 fase. Nah, yang pertama yaitu terjadi di tahun 1901 hingga 1908. Pada tahap ini, Iqbal cenderung sebagai mistikus panteistik. Panteisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa Allah adalah segalanya. Karena itu semua orang dan segala sesuatu adalah Allah. Hal ini terlihat pada kekagumannya pada konsepsi mistik yang berkembang di wilayah Persia. Nah, pada tahapan ini Iqbal meyakini bahwa Tuhan merupakan keindahan abadi, keberadaannya tanpa tergantung pada sesuatu dan mendahului segala sesuatu, bahkan menampakkan diri dalam semuanya itu. Keindahan abadi adalah sumber, esensi, dan ideal segala sesuatu. Tuhan bersifat universal dan melingkupi segalanya, seperti lautan, dan individu adalah seperti halnya setetes air. Fase kedua yaitu terjadi pada tahun 1908 sampai 1920. Pada fase ini Iqbal mulai menyaksikan tentang sifat kekal dari keindahan beserta efisiensinya, serta kausalitas akhirnya. Pada tahap ini Iqbal tertarik pada Jalaluddin Rumi yang dijadikannya sebagai pembimbing rohaninya. Pada tahap ini Tuhan bukan lagi dianggap sebagai keindahan luar, tetapi sebagai keakuan abadi. Yang terakhir yaitu fase 3 di tahun 1920 sampai 1938. Fase ini merupakan pengembangan dari fase yang kedua, di mana fase yang ketiga ini Iqbal mematangkan konsep ketuhanannya. Dalam fase ini Iqbal berpendapat bahwa Tuhan adalah hakikat sebagai suatu keseluruhan, dan hakikat sebagai suatu keseluruhan pada dasarnya bersifat spiritual, dalam arti suatu individu dan suatu ego. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pemikiran Muhammad Iqbal yang kedua, yaitu ego. Ego atau hudi dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa percampuran antara bahasa Persia dan bahasa Punjabi. Katanya ego itu atau hudi merupakan tema yang sentral dalam pemikiran filsafat Iqbal. Seluruh sistem pemikiran Iqbal tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan sebagai ego. Hudi merupakan turunan atau bentuk kecil dari kata huda yang berarti Tuhan, sedang hudi sendiri berarti diri pribadi dan ego. Iqbal mengatakan bahwa Tuhan merupakan ego mutlak atau ego tertinggi, dan dari ego tertinggi itulah ego-ego bermula. Alam semesta beserta seluruh isinya, sejak dari kerajaan mekanik. Iqbal selalu menekankan diri untuk selalu aktif dengan mengatakan bahwa kekuatan ego dapat mengubah biji sawi menjadi setinggi gunung, serta kelemahan ego dapat menciutkan bahwa gunung sekecil biji sawi. Pemikiran yang terakhir yaitu tentang insan kamil. Apa sih insan kamil itu? Insan kamil itu adalah manusia ideal. Pemikiran Iqbal tentang insan kamil ada di dalam karya puisinya yang berjudul Asrar-i-Hudi. Insan kamil pun merupakan khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf karena banyak banget kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.